Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, suara kakak jelas nggak? wabarakatuh. Jelas. Oke, gimana Karisa kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke. Hmm, sekarang lagi ada di sekolah apa? Em, Belajar kayak biasa udah deket-deket ujian. Oh, deket-deket ujian. Kapan ujiannya? Tanggal 25. Tanggal 25. Oke. Bentar lagi ya? Sekarang berarti tinggal 2 mingguan lagi ya? Mm-mm. Mm-mm. Kalau fisika itu berapa berapa jam pelajaran? Ya, 5 kayaknya dalam seminggu. 5. Iya. Wah, ada materi apa aja dari awal? Fluida, Mm-mm. bumi, cahaya, termo, kalor. Mm. Oke, kalau malam ini kita mau bahas tentang kalor ya, termodinamika. Iya, termo. Kalau materi-materi sebelumnya ada kesulitan, aman aja. Ah, Karena bobotnya cukup besar ya, 5 jam pelajaran. Jadi sangat berpengaruh sekali gitu nilainya juga ya. Jadi target kita kan adalah mempertahankan nilai Karisa sendiri gitu. Oke. Kita langsung ke materinya. Jadi malam ini kita akan belajar tentang termodinamika, khususnya tentang kalor. Oke, sebelum kita ke materinya, Kak Winda pengen tanya dulu, kalau di sekolah sudah sejauh apa belajar tentang termodinamika atau kalornya? udah selesai sih tadi. Oh, sudah selesai. Jadi sudah belajar apa aja tentang materi itu, bab itu? Yang kayak isobarik, isohorik, yang kayak gitu. Isobarik, isohorik. Oke. Itu untuk termodinamikanya ya. Kalau kalornya, eh Apa ya kemarin? boleh ya sambil direview dulu ya. Jadi kita ngikutin dari yang sekolah. Perpindahan kalor, Mm-mm. Perpindahan kalor. suhu, pemuaian, terus yang asas black, Mm-mm. kayak gitu aja. Kalau apa namanya? Kalau suhu, Iya, termometer maksudnya? Termometer? Udah ya juga termometer ya. mesin Carnot, mesin pendingin, Ah ya, itu ideal, maksudnya. Mm-mm. persamaan gas ideal, energi, ya, Oke, itu di termodinamikanya ya. Itu termodinamika yang berkaitan dengan teori kinetik gas namanya. Jadi kita bicara soal gas ideal, kemudian ada kondisi isobarik, isohorik, isotermis, atau adiabatis. Terus juga tadi bicara soal hukum termodinamika, yaitu kita bicara nanti ujung-ujungnya kita bicara soal efisiensi mesin Carnot, mesin pendingin, nah itu, atau mesin kalor. Nah, itu konsepnya di termodinamika tentang teori kinetik gas. Nah, kalau termodinamika yang kaitannya dengan suhu, itu kita bicaranya soal kalor. Nah, untuk sebelum ke termodinamika yang tentang apa tuh tadi yang ke isobarik atau yang sebagainya, Kak Winda nyiapin materinya itu termodinamika tentang suhu, tapi bisa disiapkan sekarang langsung tentang teori kinetik gas. Jadi tidak apa-apa. Ini sebagai pemulaan aja, pembukanya dulu. Materi tentang kalor, ada kesulitan untuk suhu aman, ya lumayan. konversi dari satu suhu ke suhu yang lain.
Diajarkan di sekolah? Diajarin, Mm-mm. Ada kesulitan? enggak terlalu sih. Oh, nggak terlalu. Bisa ya? Iya. Oke. Sambil ya, sambil sambil kawin dan nyiapkan untuk yang teori kineticsnya. Coba dengan rumus yang guru Karisa kasih, coba konversi. Misalkan kawinnya punya suhunya 20 derajat Celcius. Coba Karisa ubah 20 derajat Celcius ini menjadi Fahrenheit. Oke, coba ya. Enggak tahu kalau jadi Fahrenheit, tahunya ke Kelvin doang. Semuanya ke Kelvin. Tapi dari Mm. gurunya ada nggak tentang konversi suhu ini? Enggak. Oke, kalau memang nggak ada, berarti dijamin tidak akan muncul ya di soalnya. Oke, berarti konversi suhu dari Celcius atau dari satu termometer ke termometer lain itu tidak ada. Tapi nanti dikasih kisi-kisi nggak dari gurunya? Dikasih. Udah atau belum? Belum, paling seminggu sebelum apa beberapa hari sebelum. Ah, nanti dilihat ya di minggu depan ya, apakah ada konversi atau tidak. Kalau tidak ada ya syukur gitu ya, sesuai dengan yang diajarkan. Tapi kalau ada berarti nanti kita akan bahas ini. Oke, nah sekarang kita lanjut ke kalor. Hmm, kalor itu untuk mencari kalor itu ada dua. Ada yang disebut sebagai kalor jenis dulu biasanya. Terus ada kapasitas kalor. Nah ini. Ini kalor, rumusnya Q bisa sama dengan MC dikali delta T. Ini kalau kita kaitannya dengan delta T massa dikali kalor jenis. Kadang yang ditanyakan adalah kapasitas kalor. Yang diketahuinya kapasitas kalor C besar, maka besar dari kalornya menjadi Q sama dengan C dikali delta T. Ini review aja ya. Nah, sekarang ada asas black ya. Tadi Kak Winda dengar diajarkan juga soal asas black. Asas black. Oke, yang biasanya muncul di esai SMA itu kalau misalkan ada esai ya, itu asas black biasanya muncul. Soal asas black aman? Ada kendala? Eh, Kurang. Oh, yang itu. Yang Kurang asas apa black? sih? Coba kita ke ya ini. Biasanya untuk asas black itu kita pakai bantuan kalau ini tentang kalor sih jumlah kalor. Kalau yang asas black itu coba ya kita cari soal yang asas black satu aja. Sebentar. Tapi pernah dikasih soal dari gurunya yang pakai diagram? Pernah kayak ini. Oke. Ini contoh soal tentang asas black dulu. Mau asas black bahasnya dulu atau mau yang diagram kayak gini? Nah, kayak gini. Yang kayak gitu itu. Ini aja. Oke. Kita akan ke situ dulu ya. Sebentar. Nah, ini kita ke sini dulu. Ini namanya diagram fase Z. Nah, ini ada di sini di sumbu vertikalnya itu ada sukunya dan di sini ada waktu biasanya. Nah, fase zat itu banyak fasenya ya. Ada beku, ada cair, ada uap. Itu adalah jenis atau wujud cat. Kan ada beku, cair, gas. Nah, kalau air nih kita air pakai air. Air membeku saat berapa derajat? Di bawah nol. Betul di bawah nol. Dia
mulai beku itu dari 0 derajat dan ke bawah. -1, -2 itu berarti airnya akan beku. Wujudnya akan beku. Tetapi tidak semua air yang 0 derajat itu fasenya beku. Jadi di situ ada 0 derajat beku dan ada 0 derajat yang masih bentuknya cair. Nah, jadi ada titik-titik tertentu ya. Ada 0 dan ada 100. Nah, kalau kita naik, nah ini kan ada fasenya, ada naik nih. Dari sini A ke B ini naik. Ini berarti naik suhunya ya. Dari -25 ke 0. Nah, dari B ke C apakah ada naik suhunya? B ke C, suhunya naik gak? Oh, tidak ada. Tapi di sini ada perubahan wujud. Jadi 0 derajat itu bisa wujudnya cair, bisa juga beku. Nah, kemudian dari C ke D, ke sini naik. Dari 0 sampai 100 ini fasenya cair. Air itu masih cair. Tapi ketika dia sudah dalam 100 derajat Celcius, maka air itu akan menguap. Fasenya berubah. Makanya di sini ada disebutnya titik didih. Nah, titik didih ini adalah peralihan dari cair menjadi uap atau jadi gas. Makanya di sini ada D, ada E. D di sini berarti si airnya masih dalam bentuk air 100 derajat. Tapi di titik E, si air ini 100 derajat, tetapi fasenya sudah berubah menjadi uap. Jadi kalau garisnya lurus, berarti fasenya sama, tapi fasenya berbeda, tapi suhunya sama. Ya meskipun suhunya sama, fasenya bisa berbeda. Ada dua kemungkinan ya. Bisa masih cair, bisa juga sudah menguap. Nah, kalau di titik E berarti sudah menguap sampai ke lebih dari 100, itu sudah dipastikan dia menjadi uap. Nah, itu fase dulu. Nah, ini ada kaitannya sama kalor. Kalor itu kalor itu adalah energi panas. Energi panas tuh bisa dibutuhkan kalau terjadi perubahan suhu. Namanya kita sebutnya kalor biasa. Tapi ternyata selain kalor yang mengakibatkan perubahan suhu yang tadinya 25 jadi 100, itu situ ada kalor. Ada juga kalor yang mengubah wujud benda. Maksudnya wujudnya gimana? Nah, contohnya di sini. Dari D ke E. Asalnya dia cair, berubah jadi uap. Berarti di sini ada kalor. Nah, kalor yang mengubah wujud ini kita sebutnya kalor laten. Sampai situ dulu. Gimana? Pusing? Penjelasannya dulu. Ngerti. Oke, aman ya? Nah, itu untuk si kalornya dulu. Nah, baru kita ke soal di sini. Nah, soalnya ada gini seperti ini. Sebuah freezer, katanya, mengubah 2 kilogram air dengan suhu 20 derajat menjadi es yang bersuhu -10 derajat. Banyaknya energi yang harus dikeluarkan, berarti energi itu kaitannya dengan kalor, itu berapa? Sekarang kita coba. Kita harus gambarkan dulu si fasenya. Nah, kita sebutlah di sini adalah 20 derajat. Jadi pertama di sini 20 derajat. Kemudian dia berubah jadi es. Berarti kan dia akan turun ya. Kalau asalnya cair jadi beku, jadi es. Iya. Nah, dia turun, turun ke sini. Pertama, kalau dia mau jadi es, dia harus berubah dulu jadi nol. Nah, maka di sini ada suhu 0 derajat. Nah, suhu 0 derajat tadi ingat. Bisa 0 derajat cair, bisa 0 derajat beku. Berarti di sini ada dua. Itu. Nah, baru kalau udah 0, kita turunkan lagi menjadi yang ke -10. Ini di sini. Jadi di sini 20, di sini 0, di sini adalah -10. Gitu. Cara menggambarnya. Oke? Nah, berarti di sini ada beberapa titik nih. Kita sebutlah, kita tulis dulu. Ini adalah titik A, ini adalah titik B, ini adalah titik C, yang ini adalah titik D. Jadi arahnya dari atas ke bawah. Jadi asalnya benda si air itu 20, supaya dia ke -10, dia harus turun dulu ke 10 ke 0 pertama. Di 0 di sini berarti dia masih cair. Nah, setelah 0 ini ternyata di 0 itu ada 0 derajat beku. Nah, dicek. Kalau sudah beku berarti dia bakal turun lagi ke yang kita inginkan yaitu -10 derajat. Kita sebutnya di sini titik D.
Nah, sekarang berapa kalori yang diperlukan atau energi yang diperlukan? Berarti kalau kita mencari Q, di sini ada beberapa kalor. Nah, A ke B. Kalor-kalor itu biasanya ya perubahan di sini dari A ke B berapa, B ke C berapa, C ke D berapa. Jadi perubahan. Jadi di sini kalau Kak Winda tuliskan, pertama ada A ke B, kita tulislah ini proses yang satu. Ada B ke C, berarti ini adalah yang kedua. C ke D, yaitu proses yang ketiga. Ada tiga proses. Sampai sini dulu. Ya, ngerti. Baik. Nah, berarti berapa besar kalori yang diperlukan? Kalori yang diperlukannya berarti ya udah kita tinggal masukkan. Yaitu Q1 ditambah Q2 ditambah Q3. Jadi ada kalori yang terlibat di sini, ada kalori yang terlibat di sini, ada kalori yang terlibat di C ke D. Oke. Nah, ini kita rumuskan dulu. Nah, sekarang kita sambil review deh ya. Kalian saya ingat persamaan kalori rumusnya apa? Hmm, Kalori yang berkaitan dengan suhu. Kalor itu punya dua rumus ya. Ada yang berkaitan dengan suhu, persamaannya adalah Q sama dengan massa dikali C, kalor jenis dikali delta T. Ini yang pertama. Terus ada kalor juga yang berkaitan dengan perubahan wujud. Perubahan wujud berarti kayak dari beku ke cair, cair ke beku, cair ke uap. Nah, itu ada kalor juga. Kita oh, sebutnya ya. kalor laten. Laten. Ini rumusnya adalah massa dikali L. L-nya adalah kalor lebur. Kak, C sama L kayak gitu-gitunya ada nggak sih di soal? Biasanya sudah dicantumkan. Jadi nggak perlu diingat. Beda, akhirnya beda juga. C. Jadi persamaan dari kalor itu dua ini sebenarnya. Persamaannya tuh dua ini. Kalau nggak berkaitan dengan perubahan suhu, ya dengan perubahan wujud. Gitu. Nah, sekarang kita analisis Q1, Q2, dan Q3-nya. Coba dilihat Q1. Q1 itu berarti dari A ke B. Dari A ke B, apa yang terjadi? Berubah suhu atau berubah wujud? A ke B. Berubah wujudnya dari 20 derajat, wujudnya apa? cair ke beku. Nah, kalau yang B beku atau masih cair? Beku. Nah, Masih kalau yang cair. masih cair. Berarti kalau yang ini berubah wujud atau berubah suhu? Suhu. Suhu. Nah, berarti rumusnya untuk Q1, ya rumusnya adalah massa dikali C dikali delta T. Nah, di sini masih dalam bentuk air ya. Berarti C air. M kali C, karena dalam bentuk cairan berarti C air dikali delta T. Ini untuk Q1-nya. Oke, sampai sini dulu aman? Ya. Ya, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita ke... Sebentar, kita bisa dulu ini. Nah, sekarang kita ke Q2. Ini kita kasih kurung dulu. Ini Q1 ya. Nah, sekarang kita tambahkan Q2. Q2 itu dari B ke C. Dari B ke C. Dari B ke C, dia berubah suhu atau berubah wujud? Wujud dan Wujud. wujud. Berubah wujud ya. Karena suhunya tetap suhunya 0 derajat ya. Suhunya nggak berubah. Berarti yang di sini yang berubah adalah suhunya. Wujudnya. Berarti kita pakai rumus yang mana? Berarti kita pakai rumus QL sama dengan M dikali L. Kalau lebur. Nah, Q2 rumusnya adalah M dikali L S. Lebur S. Oke. Nah, sekarang kita yang ketiga. Coba yang ketiga. C ke D. Fase atau wujud C apa? Beku atau cair? Beku. Kalau yang D di -10, Es.
S juga. Berarti C ke D, apa yang berubah? Suhu atau wujud? Suhu. Suhu. Nah, berarti di sini kita pakai rumusnya M dikali C dikali delta T. Tapi C-nya sudah dalam bentuk S. Kalau jenisnya sudah S. Oke, sampai sini dulu. Oke? Oke, nah berarti sekarang kita masuk-masukkan aja nilainya. Satu-satu gitu. Ya, masukkan yang pertama. M dikali C air. M-nya adalah 2. C airnya adalah 1. Delta T. Delta T itu berarti perubahan suhu. Di sini coba dari A ke B. Suhunya berubah berapa? 20 20 ke 0. Berarti berubahnya delta itu akhir dikurang awal. minus 20. Nah, minus 20. Minus 20. Nah, sekarang yang Q2. Masanya 2. Kalor leburnya adalah 80. Nah, sekarang yang ketiga. Masanya 2, CS-nya adalah 0,5, delta T-nya adalah yang ini minus 10 dikurang 0. Berapa? Minus 10 tetap. Minus 10. Oke, minus 10. Oke, kita masukkan. Oke, 0. Kita lihat dulu ya. Minus 10 dikurang 0. Ya, minus 10. Kita jumlah-jumlahkan. 2 kali 1 kali 20. Berarti ini 40. Minusnya masuk. Ditambah 2 kali 80. 40. Minus 100. 160. 60. Yang ini 2 kali 0,5 dikali minus 10. Minus 10. Minus 10. Jadi berapa besar Q-nya? 110. 110. Oke. 110. Ini Q-nya adalah 110. Satuannya adalah Joule. Nah, nanti kok satuannya Joule, Kak. Nah, energi itu satuannya adalah Joule. Nah, tapi atau kalau di sini kita bisa langsung pakai sorry. Kita bisa langsung pakai kalori. Ups. Langsung pakai kalori aja. Kak, nggak ada di pilihan jawabannya? Ya, tidak apa-apa. Kalori itu. Nah, oh iya ini. Satuannya ini masih dalam kilogram. Ini harus dalam bentuk gram. Jadi ini harusnya 2000. Jadi nanti ada ribuan di sini. Ada 2000, ini 2000, ini 2000. Berarti nanti dikali 1000 semuanya. Makanya jawabannya adalah 110 kilokalori. Gitu. Coba dicermati dulu. Delta T itu adalah T2 dikurangi T1. Nah, ini nanti ya diuraikannya ya. Delta T lagi adalah T2 minus T1. Jadi 0 dikurang T2-nya itu adalah minus 10. Oke, nah itu.
Jadi tidak apa nggak ada jawabannya. Tapi caranya secara keseluruhan tuh kayak gitu. Jadi kita harus tahu dulu dari setiap perubahan fase dan perubahan suhu. Tuh. Itu untuk kalor. Kalau yang asas yang ini tentang kayak gini yang pakai diagram gini, oke. Oke. Nah, kalau yang asas black aman aja. Atau mau coba dulu nggak ini? Asas black ki terima sama dengan ki lepas. Gitu. Mau coba dulu? Boleh. Gimana caranya ini belum pernah anuin soalnya. Belum pernah? Iya. Oke, kita bahas ya. Sudah. Oke, sebentar dulu ya. Sebentar. Mana sih bersana? Oh, bentar. Eh, Nggak tahu dah yang ini. oke, kita bahas ya. Sebentar. A gram es minus 10 derajat dicampur dengan B gram air bersuhu 20 derajat Celcius. Oke, kita tulis dulu diketahuinya ya. Diketahui, diketahui ada es, dia suhunya minus 10 derajat Celcius. Berarti T es itu minus 10 derajat Celcius. Dicampur dengan B gram, berarti kita nggak tahu berapa sih besar banyaknya airnya.
Tapi yang kita tahu adalah suhu air. Suhu airnya adalah 20 derajat Celcius. Nah, jika suhu air yang dicapai adalah 5 derajat Celcius, berarti kalau kita nyampur gitu, nyampur ada es sama air, kita campurkan. Kalau dia sudah setimbang, ada T campuran, nanti bakal nyampur, suhunya bakal jadi sama. Ada kita sebutnya T campuran atau suhu campuran, yaitu sebanyak 5 derajat Celcius. Nah, sekarang kalor lebur esnya kita ketahui, kalor lebur es yaitu sebanyak kalor lebur es, tadi simbolnya kalor lebur itu adalah L, itu sebanyak 80 kalori per gram. Nah, sementara kalor jenis es, berarti CS, ini sebanyak 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Nah, yang ditanyakan perbandingan antara si A dan B. Nah, karena kita nggak tahu masa A, B-nya tuh berapa. Berarti kita harus tahu si masa A dan B-nya berapa. Karena A dan B itu menunjukkan masanya. A gram berarti kan masa dari S-nya berapa. Kan, gitu. Sampai sini dulu, itu untuk pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan jawab. Cara jawabnya dengan menggunakan teori dari asas Planck. Yaitu Q terima sama dengan Q lepas. Kawin nama tanya. Kalau di sini S-nya minus 10 dan airnya adalah 20, mana yang berperan untuk menerima kalor? Mana yang melepas kalor? Yang menerima mana? Air atau es? Eh, S. Yang menerima adalah es, betul. Berarti yang melepas adalah air. Nah, berarti di sini adalah Q, M dikali C. Nah, atau kita tulis dulu di sini deh. Q yang diterima, yang menerima itu adalah es. Sementara yang melepas adalah air. Itu kan? Nah, sekarang kita uraikan. Q di es itu kan sampai ke suhu 5 derajat. Dari minus 10 ke 5 derajat. Itu apa yang terjadi? Berubah suhu dan berubah wujud. Ya. Jadi kalau kita uraikan di sini, dari minus 10 supaya ke 5, dari minus 10. Nanti kan ada suhu campuran nih dicampur. Dari minus 10 sampai ke 5 derajat. Berarti dia ada dua kali. Pertama dia bakal ke beku dulu, 0 derajat beku, kemudian ke 5 derajat. Jadi pada akhirnya dia tuh harus mencapai ke suhu campuran. Jadi kayak gini, kayak misalnya satu air, nanti suhunya tuh bakal gitu nyambung. Ntar ketemunya di 5 derajat itu. Berarti kalau di es, ada dua. Ada M kali C kali delta T, dan ada yang kedua kayak tadi. Nah, ini ada M dikali kalor lebur. Gitu. Ini untuk yang S. Paham nggak kenapa ini kayak gini? Jadi kalor yang dibutuhkan S dari minus 10 sampai ke suhu campuran, itu ada dua. Ada MC delta T dan ada M dikali A. Kenapa yang lepas itu pakai yang lebur? Yang ini. Karena dia dari minus 10. Jadi kalau kita gambarkan, ini minus 10. Karena dia akan mencapai ke suhu campuran ke 5 derajat. 5 derajat itu di atas di sini. Terus. Sini adalah minus 5 derajat. Ini adalah 5 derajat, sorry. 5 derajat. Nah, untuk mencapai 5 derajat, ingat tadi diagramnya. Kalau dari minus, itu harus ke nol dulu. Jadi ada ke sini ke nol. Terus miring ada ke nol dulu. Sini. Kemudian sudah di nol ini akan berubah wujud. Dia yang tadinya beku, dia jadi cair di sini nol juga. Nah, ini masih nol. Kemudian baru ke 5.
Nah, jadi dia tuh ada dua kalor yang terlibat. Ada kalor karena berubah wujud dan ada kalor yang karena berubah suhu. Oke, ini. Jadi dia ada kalor karena berubah suhunya dari -10 ke 5 dan ada kalor yang dari 0 ke 0 atau berubah wujud. Makanya kita bahas tadi yang diagram ini dulu. Atau bisa langsung dituliskan, gitu tuliskannya kayak gini. Paham nggak kenapa ini kayak gini? Ya, nah sekarang kalau kalor air, ya kalau kalor air, ya dia kan dari 20 ke 5. Dia tidak berubah wujud, dia cuma berubah suhu. Dari sini MC delta T aja. Kenapa tuh? MC delta T. Nah, ini rumusnya. Berarti di sini kita tuliskan, ini kan es, yang ini adalah air. Kalau kau tidak boleh tulis ini, kalau ingat persamaan matematika, kalau di matematika itu, kalau kita punya variabel yang sama, nah ini S ya, yang ini air beda. Kalau kita punya variabel yang sama, kita bisa keluarkan dari operasinya. Jadinya kayak gini. MS dikali CS dikali delta T ditambah L. Betul nggak kayak gini? Kalau kita merubah yang ini menjadi ini, bisa nggak? M-nya dikeluarkan. Bisa. Hmm. Jadi C dikali delta T sisanya, yang ini sisanya adalah M. Ini jumlahnya. Nah, sekarang MS itu adalah MS massa S, itu kita sebutnya adalah A. Jadi kita gantilah MS ini menjadi A. A CS dikali delta T ditambah L. Sampai sini dulu. Oke. Nah, sekarang yang pertama, sekarang yang bagian air. Di sini kan M air, berarti itu saja. M air dikali C air dikali delta T-nya. Sama dengan, nah M air itu kita sebutnya B, C airnya ya C air, delta T-nya tulis delta T. Nah, kalau kalian ingat, kalau kita bicara soal asas Black, delta T itu tidak selalu akhir kurang awal. Nah, tetapi di sini ada kaitannya dengan suhu campuran. Kalau yang S, kalau yang dia menerima, berarti dia suhu campurannya dikurangi suhu S-nya. Jadi sini ya, kalian udah pisahin aja tulisannya. Nah, di sini. Delta TS. Delta TS berarti T campuran, jadi suhu yang lebih tinggi, dikurang suhu S-nya. Sementara untuk delta T air, ini kebalikannya. Jadi T air dikurang T campuran. Gitu. Udah belajar ini kan? Tahu kan kenapa TC-nya gini? Ya. Oke, berarti berapa besar TS-nya? Kalau ini udah diketahui kan TS, air dan TC-nya. Berarti berapa delta TS-nya? Betul. Yang TS -10. TS. Delta TS itu sama dengan TC dikurang TS. Jadi -10 apa bukan? TC-nya berapa? Nol. TC-nya 5. Ini. Oh, Hmm. TC itu campuran. Campuran. Suhu campuran. TS-nya berapa? 5 -10 berarti -5. Oke, minus 10.
Jadi delta TS itu TC dikurang TS. TC-nya 5, minusnya tulis minus, TS-nya adalah minus 10. Oh iya, 15. Oke. Jadi berapakah delta TS-nya? 15. 15. Oke. Nah, sekarang kalau delta T air. Delta T 20. air itu adalah T air dikurang T campuran. T airnya berapa? 20 min 5. Oke, 15 20 juga. minus 5. 15 juga. Berarti sama-sama ya, delta T-nya adalah 15. Nah, kita masukkan nanti di sini. Sekarang tulislah A, A-nya tulis. Karena kita akan cari itu. CS-nya, kalor jenis S-nya adalah 0,5. CS-nya, kalor jenis S-nya. Kita masukkan di sini. 0,5. Delta T-nya tadi kita dapat 15. Baru ditambah kalor kur. Kalor kurnya adalah 80. Nah, sekarang di sini yang B, B-nya tulis. C air berapa? Kalau C air, kalau jenis air. Ya, air 20. Kalau jenis air itu satu. Ini udah secara umum. Jadi, kalau misalkan di sini kan disoalkan nggak ada kalor jenis air, nggak ada. Nah, kalor jenis air itu adalah satu. Nah, ini. Dia udah kayak ketetapan, jadi biar gampang ingat satu. Kalaupun di soal nggak ditulis, berarti ya udah. Kita udah tahu. C air itu adalah satu. Delta T-nya adalah 15. Nah, sekarang kita hitungnya ini A. 0,5 dikali 15 itu adalah 7,5 ditambah 80. Nah, sementara yang ini adalah B dikali 15. Nah, di sini kita selesaikan dulu perhitungannya. Berarti A 87,5 sama dengan B dikali 15. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan A per B. A dibagi B. Jadi, Kawinda akan tulis A-nya, B yang di ruas kanan akan Kawinda pindah ke ruas kiri. Berarti yang tadinya dia di atas, berarti gini kan ya? Kan? Dari sini ke sini. Belum selesai sih. Jadi yang B-nya Kawinda pindah, yang tadinya dia di ruas kanan, di atas. Kita pindahkan ke kiri, maka dia jadi penyebut. Sama dengan 15-nya tetap di atas, 87,5-nya di sini. Nah, bisa dari sini ke sini? Bagi berarti. Jadi jawabannya adalah A per B-nya 15 per 87,5. Atau kita bisa hitung aja nanti berapa. 3 per 3 per? di 29. Oke, ya, ini nggak apa-apa. Ini soalnya ABC-nya belum kami eh, cek. Tapi cara perhitungannya kayak gitu. Untuk asas split. Jadi kita harus tuliskan ki terima dan ki lepasnya. Kita harus tentukan mana yang menerima, mana yang melepasnya. Kenapa berpengaruh? Plus Karena 17. 17. Oke, 3 per 17 ya. 3 per 17. Oke. Nah, jadi caranya seperti itu. Kalau untuk di asas split, kita harus tahu mana yang menerima, mana yang melepas. Kenapa? Nah, yang menerima itu pasti yang suhunya lebih rendah. Oke. Kalau kenapa kita harus tahu? Karena ini akan menentukan si delta T-nya. Oke, nanti kalau ada kesulitan soal menentukan delta T-nya boleh ya. Nah, Kak, kenapa yang ini ada ML-nya? Karena tadi yang ini penjelasannya. Jadi dari suhu dia asalnya sampai ke suhu campurannya, dia melewati dulu ini, garis ini. Yaitu berubah wujud. Makanya ada kalor lebur atau M dikali PL. Kalau yang air enggak. Soalnya dia dari 20 ke 5. 20 ke 5 wujudnya sama, yaitu cair. Maka dia cuman delta T aja. Ini hanya bolak-balik angka, nanti boleh dipelajari lagi. Oke, itu tentang asas lab. Jadi, hari ini kita bahas pertama, kita review tentang ini, kalor total yang merubah suatu benda.
Kemudian kita belajar juga soal ini yaitu tentang asas lab. Nah, baru kita ke materi yang ini, yang tadi Karisa sempat singgung, yaitu tentang mesin kalor. Nah, ini beda bab sebetulnya di termodinamika berikutnya. Nah, di sini, nah mesin kalor ini atau mesin Carnot, efisiensi mesin Carnot ya biasanya tanyain, ini tuh kayak akhir, Kalau Pak Termo, gimana? kalau Carnot ini eh termo apa kalor dia? Dia masuknya ke termodinamika, tapi dia mesin kalor. Oh, Jadi Carnot itu nama orang. Nah, terus dia menciptakan sebuah mesin, namanya mesin kalor. Berarti mesin kalor itu mesin yang bisa menghasilkan energi panas. Jadi kalor itu artinya energi panas. Contoh mesin yang bisa menghasilkan energi panas apa? apa? Contoh sebuah mesin yang bisa menaikkan suhu, menghasilkan energi panas. Menaikkan suhu, Mm-mm, eh setrika maksudnya. bisa. Atau biasanya di mesin-mesin yang menghasilkan Oven, energi panas itu, hmm? oven, microwave. Ya, seperti itu juga. Nah, ada juga kebalikannya, ada mesin pendingin. Contohnya, ya freezer, AC, nah itu mesin pendingin. Nah, kalau mesin kalor ini untuk merubah jadi panas gitu. Bisa nggak sih kita menaikkan suhu sebuah benda? Bisa, tapi pakai mesin kalor prinsipnya. Nah, di mesin kalor ini ini ada mesin penghasil kerja, ini pakai efisiensi seperti ini. Ada juga mesin Carnot. Nah, mesin Carnot itu kayak perumusan lebih lanjut dari sini. Sama aja sebenarnya. Cuman kalau yang di mesin ini kan kita bicaranya kalor, kerja, sama efisiensi. Nah, sementara di mesin Carnot itu kita bisa melibatkan suhu. Ada T. Nah, dapatnya dari sini. Kita contoh satu soal ya, sebelum kita tutup. Jadi, biar ada gambaran. Sebentar. Hmm, kayak ini aja deh. Nah, ini. Tapi kalau ini pesawat pendingin. Karena mempunyai koefisiensi kinerja 6,5. Jika reservoir yang tinggi, berarti ada reservoir tinggi, yaitu 27 derajat, maka reservoir yang suhu rendahnya berapa? Berarti T yang rendahnya berapa? Nah, kesamaannya sudah di atas, boleh Karisa coba dulu. Nah, koefisiensinya adalah 6,5. Tapi ini Reservoir, pasien, hmm? reservoir. Reservoir itu eh, wadahnya. Jadi ada reservoir suhu tinggi, ada reservoir suhu rendah. Tapi yang kita perhatikan ini si suhunya. Oh, Kalau mesin pendingin ini sebenarnya yang dibahas di sekolah sampai ke mesin pendingin atau mesin karnet aja. pendingin. Gimana? Sampai pendingin. Oh, sama pendingin. Oh, berarti kalian sertakan juga yang mesin pendingin ya Suhunya tetap persamaannya.
anu Celcius. Kalau di termodinamika, suhunya harus dalam bentuk Kelvin. Nah, ini mesin pendingin, karena soalnya tentang mesin pendingin, kebalikannya aja sih sebenarnya. Ini persamaannya. Jadi ada koefisien performansi kalau dia mesin pendingin. Jadi Kp. T1 itu yang mana? Nah, ini lihat di sini. Kalau yang panas itu T1, kalau yang dingin itu yang T2. T2-nya rendah, T1-nya yang tinggi. Ya, jadi di sini sudah diketahui besar T1-nya adalah 27 derajat Celcius. Yang ditanyakan adalah T2. Berapa ya jadinya? Berarti 27 kan kalau Kelvin 300. Terus, itu menjadi suhu tingginya. Suhu tinggi itu adalah T1. 27 derajat itu sama dengan 300. Nah, kita pakai ini ya. Kalau mesin pendingin ini rumusnya. Oh, salah rumus. Ini kalau yang mesin pendingin. Enggak ketemu. Udah ketemu. It's okay. Coba ya, Mas ya. Nah, di sini. Kalau pakai mesin pendingin, jadi bedanya di sini nih. Kalau Carnot itu untuk mesin pemanas, tapi si mesin pendingin juga ditemukannya oleh si Carnot juga. Nah, kita untuk membedakan dengan yang ini, efisiensinya kita sebut koefisien performansi atau di sini koefisien kinerja. Nah, berarti koefisien kinerjanya adalah 6,5. Nah, yang diketahui lagi, jika reservoir yang tinggi, berarti ada suhu tinggi. Berarti kita sebutlah T1. Di sini. T1 itu untuk reservoir yang tinggi. Nah, sementara yang dingin kita sebutnya reservoir dingin atau T2 suhunya. Nah, di soal ini berapa sih suhu di reservoir yang rendah atau suhu dingin? T2-nya berapa? Nah, kita jawab. Nah, kita pakai persamaan. Nah, ini. Kp itu bisa carinya dari Ki dibagi W, bisa Q2 per Q1 minus Q2. Kemudian bisa juga T2 per T1 minus T2. Nah, kalau dari kasus ini, tentu yang kita pakai bakal yang ini. Yang kaitannya dengan suhu. Jadi besarnya Kp itu rumusnya adalah T2 dibagi T1 minus T2. Nah, ini. Jadi kita bisa motong-motong gitu si rumus ini tuh. Jadi Kp sama dengan ini. Oke, ini kita tulis. Nah, sekarang yang ditanya adalah besar T2-nya. Karisa boleh masukkan dulu nilainya atau bisa putar-putar dulu rumusnya. Gimana maksud putar-putar? Ya, kita masukkan aja. Kp T1 minus T2 kan asalnya penyebut ya. Kita pindah luas dia. Jadi ke sini, jadi perkalian. Oh iya ya.
Bisa gini. Kalau kayak gini kan kalau di matematika di aljabar kita pakai kali silang ya, kali pelangi ya. KP dikali T1. Itu kan KP kali T1 dikurangi KP dikali T2 sama dengan T2. Gitu? Paham kalau ini sampai sini dulu? Oke, nah sekarang yang ada T2-nya kita usir lah ke sebelah kiri, sebelah kanan. Di sini KP dikali T1 sama dengan T2 ditambah KP kali T2. Nah, ini sampai sini dulu. Oke? Oke, nah sekarang kita kan mau nyari T2 ya. Nah, ini masih variabelnya masih banyak di sini. Kita masih uraikan dulu. Sini KP dikali T1 sama dengan, nah kita keluarkan si T2-nya. Kita keluarkan T2-nya, berarti sisanya 1 ditambah KP. Paham nggak kalau gini? Mengeluarkan si T2 dari ini. Oke. Nah, sekarang 1 ditambah KP ini adalah satu paket gitu. Yang dikalikan dengan T2. Ini bisa kita pindah ruas ke sini. Jadi, KP dikali T1 dibagi. Nah, 1 plus KP. Nah, ini rumusnya untuk nyari T2. Kalau sudah gini ya tinggal kita masukkan aja nilainya. Berarti besarnya T2 itu sama dengan KP-nya adalah 6,5. 6,5. T1-nya adalah 300. Ini 1 ditambah 6,5. Nah, ini silakan dihitung aja. Coba dihitung sama Karisa. Berapa besar T2-nya? Nggak bisa dicoret 6,5-nya itu. Kalau dicoret, ini penjumlahan. Jadi, udah bisa langsung. Ini penjumlahan. Kecuali ini perkalian. Bisa. Berarti ini harus ditambah dulu. Berarti di sini kan Oh enam iya, koma iya. lima kali 300 dibagi 7,5. 1950 bagi 7,5. Mm-mm. 260. Berapa? 260. 260. Nah, berarti suhu rendahnya adalah 260 derajat. Kelvin. Kalau Kelvin nggak pakai derajat ya. Kalau Kelvin tulisnya K aja. Oke. Berarti besarnya suhu rendahnya atau suhu dinginnya adalah 260 derajat Kelvin. Oke, ini pusing nggak? Nanti coba pelajari lagi ya. Oke, Oh iya, semoga minggu depan udah ada kisi-kisinya ya. Jadi biar kita fokus di kisi-kisinya ya. Oke, oke, kalau gitu itu saja untuk pertemuan kita hari ini. Jadi kita hari ini bahas 3 soal. Kita bahas tentang kalor total. Kemudian kita bahas juga soal asas Black. Dan kita bahas satu soal tentang termodinamika yaitu di mesin pendingin. Mesin pendingin atau Carnot sama aja. Ini bedanya rumusnya dikit aja. Kayak gitu. Oke, itu saja ada yang tanyakan? nggak ada sih. Nggak ada. Kalau nggak ada, ayo kita foto dulu. Oke. Oke, itu saja untuk pertemuan kita malam ini. Selamat beristirahat ya. Semangat terus belajar ya. Terima kasih, Kak. Oke, dengan senang hati. Kakak tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.